Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 1 akan presentasikan materi terkait dengan MySQL. Adapun anggota kami sendiri yaitu ada Nur Cahyo Akbar sendiri sebagai ketua dengan NIM 2251011. Kemudian ada saya sendiri Ahmad Kasalain dengan NIM 2251027. Kemudian ada Arianto Sakti dengan NIM 2251037. Harmansyah dengan NIM 2050088 serta Repinaldi dengan NIM 2230001. Ya, baiklah, materinya yang pertama akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya persilakan. Oke, jadi di sini yang selanjutnya itu adalah topik pembahasan. Di sini ada 4. Yang pertama itu ada pembahasan tentang apa itu merge file. Yang kedua di sini ada langkah-langkah penyortiran. Yang ketiga di sini ada teknik-teknik merge file, dan yang keempat ada pembahasan soal. Oke, kemudian di sini kita masuk ya pembahasan pertama, apa sih itu merge file. Nah, di sini merge file itu dalam bahasa Inggris itu artinya itu menggabungkan. Nah, dalam hal ini yaitu menggabungkan beberapa hal yang penting dan hal yang konteksnya sama agar menjadi satu kesatuan. Misalnya menyatukan beberapa file penting atau file yang isinya hampir sama agar mempersingkat waktu pencarian saat dibutuhkan. Perkenalkan, nama saya Harmansyah, NIM 2250088. Sini saya akan menjelaskan tentang metode penyortiran. Dalam sistem penyortiran dikenal dua metode, yaitu metode sort internal dan metode sort eksternal. Metode sort internal adalah semua record yang akan diproses dimuat ke dalam memori komputer lalu diproses sort atau disortir. Dan metode sort eksternal adalah record-record yang diproses tidak semuanya dapat dimuat ke dalam memori komputer karena keterbatasan memori di komputer. Metode sort eksternal di dalam penerapannya nanti menggunakan pula metode sort internal. Perbedaannya, pada metode sort internal semua record yang akan diproses dimuat ke dalam memori komputer lalu diproses sort atau disortir. Pada metode sort eksternal, record-record yang diproses tidak semuanya dapat dimuat ke dalam memori komputer karena keterbatasan memori komputer. Metode sort eksternal dalam penerapannya nanti menggunakan pula metode sort internal. Contohnya, sebuah file berisi 2000 record harus disortir ke dalam memori yang hanya dapat menampung 1000 record sekaligus. Untuk itu digunakan metode sort eksternal. Langkah-langkah penyortiran ini adalah record-record dibagi ke dalam beberapa file agar dapat ditampung sekaligus di memori komputer. Lalu masing-masing bagian disortir internal. Bagian-bagian file yang telah tersortir ini disebut sorted sublist. Maka didapat sort sublist 1 record 1 sampai 1000 dan sort sublist 2 record 1001 sampai 2000. Setelah itu kedua sort sublist ini di-run atau digabung, di-merge, sehingga didapat berkas gabungan merge file yang record-recordnya telah disortir. Dan ini adalah contoh gambar dari penjelasan di atas, di mana sort sublist 1 recordnya berisi 1 sampai 1000 dan sort sublist 2 recordnya 1001 sampai 2000. Kemudian di merge, kemudian kedua sort sublist ini digabung atau di merge sehingga didapat berkas gabungan merge file yang recordnya telah disortir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Arianto, NIM 2251037. Saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Langkah-langkah penyortiran. Maka dapat disimpulkan langkah-langkah untuk metode sort eksternal ini adalah sort internal, di mana file dibagi menjadi beberapa bagian file kemudian disortir. Merge, di mana bagian-bagian file ini digabung menjadi satu atau log file gabungan. Output, yang menyalin file gabungan yang telah tersortir ke media storage terakhir. Selanjutnya faktor-faktor yang memengaruhi metode sort internal.
Yang pertama, jumlah record yang akan disortir. Yang kedua, ukuran record. Yang ketiga, jumlah storage yang digunakan. Yang keempat, kapasitas internal memori. Yang kelima, distribusi nilai key dalam input file. Adapun teknik short merge file ini berbeda satu dengan yang internal dengan yang lainnya dalam hal yang pertama, metode short internal yang digunakan. Kedua, jumlah main memory yang disediakan untuk short internal. Yang ketiga, distribusi dari sorted sublist di secondary storage menjadi satu atau lebih file gabungan dalam suatu langkah gabungan atau merge pass. Selanjutnya ada 4 teknik dalam short merge file, yaitu natural merge, balance merge, polypath merge, cascade merge. Perkenalkan, nama saya Renaldi, NIM 22 30001. Natural merge. Merge yang menangani dua input file sekaligus disebut two-way natural merge. Merge yang menangani M input file sekaligus disebut MY natural merge. Menunjukkan derajat merge pada natural merge terbagi lagi menjadi two-way natural merge, three-way natural merge, MY natural merge. Pada MY natural merge dapat didefinisikan sebagai merge dengan M input file dan hanya satu output file. Balance merge. Pada balance merge tidak ada lagi langkah pendistribusian hasil merge ke dalam berurutan tab. Berlainan dengan natural merge, balance merge pada awalnya ada keseimbangan antara input file dan output file, seperti halnya natural merge. Balance merge juga ada beberapa cara: two-way balance merge, three-way balance merge, dan MY balance merge. Two-way balance merge berarti merge dengan dua input file sekaligus dan hasilnya dua output file. MY balance merge berarti N input file dengan M output file. Polypath merge. Diketahui bahwa MY balance merge menggunakan M2 file atau M input file dan M output file, karena yang digunakan setiap saat hanya M file sebagai input dan direkam ke sebuah file, maka ada M1 file yang menganggur. Untuk itu, perbaikan dari kelemahan ini diambil oleh polypath merge. Pada MY polypath merge digunakan 2M1 input file dengan satu output file sekaligus. Oke, jadi di sini teknik yang keempat itu adalah cascade merge. Apa itu cascade merge? Itu adalah jenis lain dari unbalanced merge yang berusaha mengurangi penyalinan dan pembacaan record. Di sini bisa disimpulkan cascade merge itu dua input file selama tiap tahap merge-nya. Kalau yang three-way cascade merge itu dia menggunakan 3 dan 2 input file selama tiap tahap merge. Contoh two-way balance merge. Ya, di sini contoh soalnya ada 6000 record, di mana batas setiap recordnya ada 500. Oleh karena itu kita bagi recordnya menjadi 12. Di kelompok data pertama ada record 1 sampai 500, 1001 sampai 1500, 2001 sampai 2500, 3001 sampai 3500, 4001 sampai 4500, serta 5001 sampai 5500. Sementara di kelompok data kedua ada 501 sampai 1000, 1501 sampai 2000, 2501 sampai 3000, 3501 sampai 4000, 4501 sampai 5000, serta 5501 sampai 6000. Jadi dari merge yang pertama, kelompok data yang paling pertama dari kelompok data 1 dan kedua digabungkan sehingga terbentuklah kelompok data ketiga, di mana recordnya menjadi dari 1 sampai 1000. Kemudian dari
kalau dari 2001 sampai 3000, dari 4001 hingga 5000 yang biasa kita sebut RAN 1, RAN 3 serta RAN 5. Sementara itu kita bentuk juga kelompok data yang keempat, yaitu dari record 1001 sampai 2000, 3001 sampai 4000 serta 5001 sampai 6000 yang biasa disebut RAN 2, RAN 4 dan RAN 6. Kemudian kita lanjutkan ke markpas yang kedua, di mana kelompok data yang ketiga dan keempat kita markpas lagi di markpas yang kedua, sehingga RAN pertama dan RAN kedua itu digabungkan di kelompok data pertama, serta RAN ke-5 dan ke-6 juga digabungkan di kelompok data yang pertama. Untuk RAN 3 dan RAN 4 dari kelompok data ketiga dan keempat dimasukkan kepada kelompok data kedua. Kita lanjutkan prosesnya ke markpas yang ketiga. Kelompok data yang ketiga ini kita akan bahas kelompok data pertama, yaitu RAN 1 yang telah ditambahkan RAN 2 serta kelompok data kedua RAN 3 yang ditambahkan dengan RAN keempat. Kita markpas di markpas 3 sehingga menghasilkanlah kelompok data ketiga yang merupakan gabungan dari RAN 1, 2, 3, dan 4. Jadi RAN kelima dan keenamnya masih stay di markpas kedua, kelompok data yang pertama. Di markpas keempat, kelompok data pertama dari markpas 2 yang tadi belum dilakukan perhitungan dilanjutkan dengan kelompok data ketiga yang merupakan hasil dari markpas 3 yang merupakan gabungan dari RAN 1, 2, 3, dan 4. Sehingga di markpas keempat bergabunglah dia menjadi RAN 1, RAN 2, RAN 3, RAN 4, RAN 5, serta RAN 6 berhasil digabungkan di markpas kedua dengan kelompok. Contoh soal yang sudah saya buat sendiri di sini, di mana dia mempunyai 12 record dan mempunyai 12 sorted subfiles, di mana per recordnya itu isinya 1000 record. Di sini kita bisa lihat di markpas 1 record-recordnya dari 1 sampai 1000, 1001 sampai 2000, 2001 sampai 3000, dan seterusnya sampai 12.000 record yang ke 12.000. Kemudian kita markpas, kita gabungkan dan kita dapat hasil record 1 sampai 2000, record 2001 sampai 4000, record 4001 sampai 6000, record 6001 sampai 8000, dan record 8001 sampai 10000, dan record 10001 sampai 12000. Yang dimana setiap recordnya kita kasih nama RAN untuk memudahkan. Ada RAN 1, RAN 2, RAN 3, RAN 4 sampai RAN 6. Kemudian langkah selanjutnya kita markpas lagi di markpas 2, di mana di sini ada selanjutnya kita markpas lagi di markpas 2 kelompok data yang sudah kita markpas 1 tadi. Di sini kita masukin kelompok data yang pertama dan kelompok data yang baru tadi, yaitu kelompok data ketiga. Di kelompok data pertama kita masukin RAN 1 sampai RAN 3, dan yang kelompok data ketiga kita masukin RAN 4 sampai RAN 6. Kemudian kita gabungin markpas menghasilkan kelompok data baru nomor 2. Karena sebelumnya sudah ada nomor 3, jadi kelompok data baru ini dia nomor 3, itu RAN 1 tambah 4, RAN 2 tambah 5, dan RAN 3 tambah 6. Kemudian kalau sudah, kita markpas lagi di markpas ketiga, yang dimana kelompok data pertama dan kelompok data kedua yang kita markpas. Karena kelompok data 3 tadi sudah kita pakai, jadi kelompok data kedua yang kali ini dimasukkan. Kelompok data pertama itu ada RAN 1 plus 4, dan kelompok data yang kedua itu ada RAN 2 plus 5. Nah, di sini RAN 3 plus 6-nya masih ditahan, belum dipakai dulu karena di sini caranya two ways natural merge. Jadi 2 aja. Kemudian kita markpas dan masukkan data baru lagi, kelompok baru itu kelompok 3, di mana hasilnya itu RAN 1 plus 4 plus 2 plus 5. Kemudian kalau sudah, kita markpas lagi jadi markpas 4, di mana data baru tadi yang data 3 kita markpas dengan data yang kita simpan tadi di data kelompok 2 tadi.
Jadi di sini data kelompok 3 dan data kelompok 2 yang di merge pass, yaitu di sini ada run 1 plus 4 plus 2 dan plus 5, dan di data kelompok 2 ada run 3 plus 6. Jadi menghasilkan kelompok data yaitu run 1 plus 4 plus 2 plus 5 plus 3 dan plus 6. Yang dapat kita peroleh adalah merge file record adalah proses menggabungkan dua atau lebih file data yang memiliki struktur dan format yang serupa menjadi satu file yang lebih besar. Tujuan dari merge file record adalah untuk menyatukan data dari beberapa sumber menjadi satu entitas yang lengkap dan terorganisir. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi dari kelompok 1. Besar harapan saya materi-materi yang kami simpulkan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Serta sedikit pesan-pesan, jika ada uang maka lakukanlah hal yang baik, jika tidak ada maka jadilah orang yang baik. Sekian dari saya, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.